Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku, Senin Pahing ya, dimanapun Anda berada. Ejan materi kali ini tentang weton Senin Pahing ya. Khotam pendamping, khotam penjaga. Apakah teman-teman Senin Pahing ini memiliki khotam pendamping atau khotam penjaga? Lah, tentunya tidak semua orang yang lahir Senin Pahing ini memiliki khotam penjaga atau khotam leluhur ya. Jadi jangan salah ya. Nanti Anda berpikir bahwasanya orang yang lahir Senin Pahing ini memiliki khotam pendamping. Nah, itu kebanyakan halusinasi gitu. Kebanyakan berilusi dan berhalusinasi bahwasanya orang yang lahir Senin Pahing ini memiliki khotam A, B, C, D, E, F, G. Nah, Anda sering toh mendengar atau melihat video khotam Senin Pahing adalah harimau. Lah dari mana harimau itu? Lah itu menghayal ya. Itu menghayal. Jadi tidak usah percaya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya Senin Pahing ini memiliki khotam harimau, sudah tidak usah percaya. Selama Anda belum pernah melihatnya, selama Anda belum pernah perintah dan mau khotam tersebut menjalankan perintah Anda, maka itu bukan khotam Anda. Jadi rumusnya ada di situ ya. Kalau Anda punya yang namanya khotam, tentunya khotam itu akan mau Anda perintah gitu. Ya, tentunya khotam itu akan mau Anda perintah gitu. Tapi kalau Anda punya khotam terus tidak mau diperintah, tidak mau melaksanakan apa yang menjadi perintah Anda, apa yang menjadi tujuan Anda, berarti itu bukan khotam Anda. Ini yang harus Anda camkan, ini yang harus Anda tanamkan di dalam kehidupan Anda. Jadi kesadaran diri semacam ini penting ya, bahwasanya Senin Pahing memiliki khotam pendamping naga Lata Kondi. Nah, nanti kita akan kupas ya satu persatu ya, asal dari khotam pendamping itu. Khotam pendamping ada yang dari leluhur ya, jadi turun temurun. Ada juga yang dari keilmuan. Dari teman-teman Senin Pahing ini sering menjalankan laku keilmuan. Ada juga khotam pendamping ini dari pemaharan. Anda sering datang ke orang pintar ya, melakukan pemaharan. Ini juga bisa terjadi. Atau bisa juga khotam pendamping ini berasal dari pusaka. Anda punya pusaka, entah pusaka beli, entah itu dikasih. Ini Anda juga memiliki kemungkinan untuk diikuti oleh khotam pendamping. Atau Anda ini senang tirakat ya, disenangi makhluk halus. Makhluk halus itu bisa menjalankan perintah Anda. Nah, maka disebut dengan khotam pendamping. Jadi seperti itu. Jadi keberadaan khotam pendamping di dalam diri kita, di dalam tubuh kita itu karena sebab ya, karena hal, nah, bukan karena weton gitu. Nah, kalau kita bicara khotam pendamping yang mendampingi kita itu karena weton, lah ini keliru itu. Ya, itu keliru. Khotam pendamping mendampingi kita itu karena sebab hal ya. Bukan karena weton. Itu salah ya. Weton itu hanya sebagai petunjuk. Anda kelahiran weton, Senin Pahing, Kamis Pahing dan sebagainya. Itu hanya penunjuk saja. Jadi khotam itu melekat kepada orangnya gitu ya, bukan pada wetonnya. Ya, nah orang itu memiliki weton. Nah, jadi alurnya seperti itu. Ya. Nah, semoga ini bisa Anda pahami. Adapun ciri kalau Anda itu memang memiliki khotam, yang pertama, Anda bisa melihatnya. Yang kedua, Anda bisa berkomunikasi dengannya. Yang ketiga, khotam itu bisa Anda perintah sesuai dengan kehendak Anda. Artinya khotam itu mau gitu loh ya. Ya.
Artinya kodam itu mau menjalankan perintah Anda. Nah, kalau Anda punya makhluk halus ya, kalau Anda punya makhluk halus ya, terus tidak mau Anda perintah, berarti itu bukan kodam Anda. Lah ini yang harus diwaspadai ya, karena keberadaan mereka ketika mereka tidak bisa difungsikan, maka mau apa otomatis hanya memiliki efek negatif, positifnya tidak ada. Segera lakukan ruat diri atau ruqyah. Ruqyahnya paling sederhana itu adalah jalankan perintah Tuhan, jauhi larangan Tuhan ya. Jadi rumusnya ada di sana gitu. Jalankan perintah Tuhan, jauhi larangan Tuhan. Maka ketika itu Anda aplikasikan ya, makhluk halus atau yang Anda sangka kodam itu akan nyingkir ya, akan pergi dari diri Anda. Nah, semoga ini bisa Anda pahami ya, semoga ini bisa Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Artinya tindakan-tindakan semacam ini perlu Anda lakukan ya. Nah, supaya yang Anda maksud itu adalah kodam, itu adalah makhluk halus, itu benar-benar tidak mengganggu Anda. Jadi bahaya ya, kita harus tahu gitu loh ya. Makanya paling mudah itu ya, paling sederhana itu adalah jaga ibadah Anda, jaga tirakat Anda, ibadah tirakat Anda lakukan. Maka keberadaan kodam, makhluk halus di dalam tubuh Anda itu tidak akan berdampak ya negatif gitu ya. Artinya Anda akan memiliki proteksi, Anda akan memiliki kemampuan untuk menjaga diri Anda sendiri. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan kodam pendamping, kodam penjaga ya. Apakah Senin Pahing memiliki kodam pendamping penjaga? Ya tergantung dari jalan hidup Anda. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.